Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Zakif Bariansyah dari Universitas Syed Madani, Prodi S1 Ilmu Komputer. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan algoritma dari 3 bahasa. Yang pertama ada bahasa natural, yang kedua ada psikode, psikode, dan yang ketiga ada flowchart. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Kita mulai. Di kesempatan kali ini saya akan membahas cara membuat nasi goreng. Yang pertama ini kita masuk ke bahasa natural. Baik. Step pertama, siapkan bahan-bahan dan nasi. Bahan-bahannya ini berupa bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan juga minyak goreng. Lalu di step berikutnya kita siapkan alat. Alat ini berupa kompor, wajan, dan juga spatula. Di step yang berikutnya, kita haluskan bahan-bahan yang udah kita siapkan tadi. Terus yang keempat itu panaskan wajan. Yang kelima itu isi minyak goreng ke dalam wajan. Yang keenam tunggu hingga minyak panas. Yang ketujuh masukkan telur, lalu diorak-arik. Dan di step yang ke-8 itu masukkan bahan yang sudah dihaluskan ke dalam wajan. Yang ke-9 campurkan nasi. Dan yang ke-10 aduk hingga rata. Yang ke-11 hidangkan nasi goreng. Terus lanjut ke bahasa psikode. Di bahasa psikode itu, jadi psikode itu adalah deskripsi dari sebuah algoritma yang ditulis menggunakan bahasa alami yang diselingi dengan struktur mirip bahasa program, seperti if, else, for, begin, input, proses, dan juga output, lalu hingga end. Tujuannya itu untuk merencanakan logika suatu program sebelum menulis kode tertentu. Karena tidak memiliki sinteks yang ketat, psikode ini itu mudahlah buat memudahkan kita menerjemahkan bahasa program yang sebenarnya. Psikode itu juga bahasa yang lebih terstruktur dibanding bahasa natural itu sendiri. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Terus kita langsung masuk ke begin. Contohnya ya. Di begin ini itu berarti mulai. Nah, lalu berikutnya itu input. Siapkan bahan. Bahannya itu berupa nasi, bumbu, minyak, lengkap. Lalu kita masuk ke proses. Panaskan wajan dan tuang minyak, lalu tumis bumbu halus hingga wangi, lalu masukkan bahan pelengkap seperti telur, ayam, dan juga bahan-bahan lainnya lah. Terus masukkan nasi. Habis itu beri bumbu tambahan seperti garam, kecap, dan juga penyedap. Lalu aduk nasi dengan bumbu hingga rata dan matang. Lalu pindahkan nasi goreng ke piring saji. Di step berikutnya itu kita masuk ke output. Output itu sendiri itu berisik kayak nasi goreng siap disajikan. Pokoknya akhirlah habis kita nulis output itu jangan lupa kita nulis end untuk berarti kita udah ngelarin dari sebuah proses psikode itu tersendiri. Baik, kita langsung masuk ke flowchart. Flowchart yang pertama itu pasti mulai ya, start. Bentuknya itu oval, lalu berikutnya itu kita masuk ke step siapkan bahan-bahan dan juga nasi. Lalu di step berikutnya ini kita siapkan alat. Lalu haluskan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Panaskan wajan, lalu isi minyak goreng ke dalam wajan. Lalu masuk ke tunggu minyak panas. Nah, ini tuh kayak apa sih namanya? Loops lah, perulangan kata. Nanti di akhir saya jelasin. Di ini kita apakah minyak sudah panas? Kalau minyak belum panas, kita balik lagi ke tunggu minyak panas. Lalu jika sudah, kita masukkan bahan yang sudah dihaluskan ke dalam wajan. Lalu campurkan nasi, lalu aduk hingga merata, lalu masuk lagi ke hidangkan nasi goreng dan juga selesai. Oke, baik. Di kesimpulannya itu, dari bahasa yang sudah saya jelaskan, itu kan ada 3 bahasa ya, bahasa algoritma pemrograman. Pertama itu bahasa natural. Nah, bahasa natural itu sendiri fungsinya itu sebagai titik awal yang menyediakan instruksi langkah demi langkah yang mudah dibaca atau mudah dipahami oleh manusia. Orang awam lah, manusia. Terus kelemahan dari bahasa natural itu sendiri, bahasa natural itu sering kali ambigu atau tidak terikat aturan.
Lalu masuk ke physical. Bahasa physical itu tuh fungsinya tuh sebagai jembatan antara bahasa manusia dan juga pengkodean. Bahasa physical ini sendiri juga menetapkan struktur kontrol seperti begin, proses, and if, atau jika secara tekstual. Nah, keunggulan dari physical itu sendiri itu adalah memperjelas logika dan alur sebelum pengkodean itu dimulai. Jadi seperti yang udah saya bilang, physical itu adalah kayak bahasa yang lebih terstruktur dibanding bahasa natural. Tapi ya rada ribet sedikit gitu. Terus lanjut ke flowchart. Flowchart itu fungsinya sebagai merepresentasi visual dari sebuah algoritma. Fokusnya itu untuk menunjukkan secara grafis di mana terdapat keputusan seperti decision point. Apakah sudah panas? Nih, seperti ini nih decision point. Terus jika belum, berarti kita harus perulangan loops. Kita ulangi. Kalau misalkan belum, kita balik lagi ke tunggu minyak panas. Begitu. Pokoknya dari ketiga bahasa ini sendiri itu uh, memudahkan kita sebelum memulai pengkodean atau pengkodingan bahasa-bahasa tertentu gitu. Misalkan kita pengen bangun codingan pakai C++, Java atau juga Python, ini kayak mentahan lah gambaran sebelum kita memulai pengkodean itu sendiri. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.